Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar. Seharmonis apapun hubungan antara suami istri, maka konflik bisa ada di dalamnya. Sedekat apapun hubungan antara saudara bersaudara, kakak dan adik, ipar, mertua dan menantu, maka ketegangan bisa mewarnai. Sedekat apapun hubungan antara orang tua dengan anak-anak, maka perbantahan bisa ada di dalamnya. Lalu bagaimana dengan situasi saat pandemi pada saat ini? Beberapa survei mengatakan bahwa justru di saat-saat ini, konflik dan ketegangan di dalam keluarga-keluarga di dalam rumah menjadi semakin meningkat. Karena biasanya aktivitas dilakukan banyak di luar rumah, lalu bertemu di rumah dengan waktu yang terbatas, dengan tenaga yang juga terbatas, lalu tidak mempersoalkan banyak hal. Namun situasi yang membuat kita berada di rumah bersama-sama semakin membuat banyak waktu untuk melihat kesalahan-kesalahan keluarga kita. Dan karena itu kejenuhan, lalu kemudian juga ketegangan di dalam studi maupun pekerjaan maupun juga dalam situasi yang saat ini kita rasakan berat dapat memunculkan setiap konflik maupun juga pertengkaran-pertengkaran di dalam keluarga yang tidak mudah untuk kemudian dijalani. Bahwa pengendalian diri yang kurang, komunikasi yang tidak lancar membuat akhirnya konflik itu menjadi semakin besar. Dan hal itu bisa menimpa keluarga siapa saja. Namun kita tahu bahwa sekalipun pertengkaran tidak dapat dihindarkan dari kehidupan berkeluarga, namun tentu bahwa pertengkaran itu harus kita kelola dengan baik, harus kita antisipasi, harus kita cari jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Di dalam apa yang kita sama-sama lihat di dalam hidup kita bersama keluarga, maka tentu bukan hanya ketegangan-ketegangan dan kesalahan-kesalahan yang ada. Ada banyak sukacita yang bisa kita lihat. Kita mau lebih lapang dada dan membuka pikiran kita pada sisi-sisi positif, memandang keluarga kita dengan cara-cara yang baru. Di dalam Amsal 17 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, "Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan." Bahwa lebih baik bagi kita memiliki sedikit makanan tetapi rumah kita tentram daripada makanan yang banyak tetapi ada pertengkaran di dalamnya. Dan bukankah ketika kita bertengkar, maka kita tidak bisa menikmati apapun, bahkan makanan selezat apapun. Karena itu, sebuah ketentraman dalam hidup kita bersama keluarga menjadi hal yang penting untuk kita perjuangkan. Amsal 11 ayat 29 juga mengatakan, "Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak." Tidak mudah memang untuk membuat suasana tentram di dalam keluarga kita pada masa ini. Kita juga lelah, pikiran kita juga lelah, lalu kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita kemudian merasa tidak nyaman. Namun mari kita ingat apa yang firman Tuhan katakan barusan. Bahwa ketika kita bicara tentang orang-orang yang mengacaukan rumah tangganya, yang membiarkan konflik itu menjadi semakin besar dan bahkan kemudian memilih untuk berpisah, adalah orang-orang yang akan menangkap angin, yang tidak akan memperoleh apa-apa dalam hidupnya yang bermakna. Nah, karena itu mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki sebuah toleransi yang semakin tinggi di dalam masa-masa stay at home atau ketika kita banyak berada di rumah dengan keluarga kita. Jangan persoalkan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, sekalipun itu sangat mengganggu kita. Ketika keluarga kita tidak bisa berubah dengan tabiat mereka, yang bagi kita mengganggu, mungkin yang harus berubah adalah kita. Karena itu kita mau tutup mata terhadap kesalahan anak-anak kita, kesalahan orang tua kita, adik dan kakak kita, ipar dan menantu kita, kesalahan-kesalahan yang kita mau belajar untuk toleransi, kesalahan-kesalahan yang tidak perlu kita persoalkan. Karena yang menjadi penting pada saat ini bagaimana kita bisa hadir untuk memberikan dukungan-dukungan kita. Lebih banyaklah untuk saling memberi pujian, memberikan support, memberikan dukungan, kata-kata yang positif kepada keluarga kita, kepada anak-anak, pasangan kita, orang tua kita, adik dan kakak kita, bahkan keluarga besar kita, karena kita semua saat ini membutuhkan hal-hal positif.
Lalu ketika kita bicara satu dengan yang lain, bicaralah dengan nada yang rendah, jangan dengan nada-nada tinggi yang kemudian membuat pertengkaran terjadi. Lalu bagaimana dengan pekerjaan rumah? Pastikan bahwa kita bisa membaginya bersama-sama. Jangan sampai ada satu anggota keluarga yang merasa terlalu bekerja keras, membereskan dan merapikan, menyiapkan segala sesuatu di rumah, dan memendamnya sendiri. Bicaralah. Dan pastikan bahwa setiap keluarga punya hal yang sangat mendasar, yaitu punya waktu yang kita luangkan untuk berdoa bersama-sama di dalam keluarga. Karena saat kita berdoa, kita dapat saling menceritakan, saling sharing tentang apa yang kita pikir dan rasakan, dan membawa itu ke hadapan Tuhan sebagai satu keluarga yang utuh. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita menjalani masa-masa ini dan tetap memiliki ketentraman di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita menaikkan doa-doa kita pada saat ini. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap kita, agar setiap kita bisa membawa ketentraman dalam keluarga, dalam rumah tangga yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita berdoa. Mari kita juga berdoa untuk anak-anak yang menjalankan home learning atau belajar di rumah serta setiap orang tua yang mendampingi. Kita doakan. Ketiga, mari kita berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang memiliki berbagai rencana. Ada keluarga yang sedang merencanakan pernikahan, ada yang sedang menanti kelahiran anggota keluarga yang baru, yang sedang merawat dan mendampingi mereka yang sedang sakit dan juga para lansia. Mari kita berdoa. Mari kita doa tutup. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk keluarga yang Kau anugerahkan kepada kami. Seperti apapun keadaan keluarga kami, maka Engkau telah menuntun kami untuk hidup bersama sebagai satu keluarga. Tuhan, biarlah kami dapat membawa ketentraman di dalam keluarga kami masing-masing. Sekalipun mungkin kadang tidak mudah. Situasi yang membuat kami memiliki kejenuhan, kebosanan, ketegangan pada saat ini sulit untuk membuat kami merasa tentram bahkan di rumah kami sendiri. Tapi Tuhan, kami mohon kekuatan dari-Mu, hikmat dari-Mu untuk terus mengusahakan ketentraman, damai sejahtera di dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul dengan susah payah, menjaga hubungan mereka, komunikasi, relasi yang ada dalam keluarga. Ketika ada berbagai macam konflik dan pertengkaran, maka hadirlah Tuhan untuk menjamah hati dan pikiran kami, sehingga situasi ini dapat kami jalani dan hadapi bersama-sama sebagai keluarga yang terus Tuhan kuatkan. Pimpinlah Tuhan terus-menerus kami dalam hidup kami bersama-sama dengan keluarga kami yang tinggal bersama dengan kami maupun mereka yang terpisah oleh jarak dan tempat. Biarlah kiranya kasih setia-Mu yang terus menaungi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.